Rencana pernikahan Rieke Diah Pitaloka dengan Doni Gahral Adian terus menghadapi riak-riak kecil. Sebelumnya Excel, mantan tunangan Rieke, menunjukkan ketidakikhlasannya atas cara Rieke memutus pertunangan mereka. Kini muncul nama lain yang berasal dari masa lalu Doni. Namanya Nova Rianti Yusuf, seorang dokter yang juga aktif sebagai penulis. Konon Nova adalah cinta sejati Doni, namun cinta Doni kepada Nova bertepuk sebelah tangan. Sampai-sampai rencana pernikahan kilatnya dengan Rieke. Karena justru karena yang kita utamakan dari ini adalah gimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk anak-anak, makanya kita juga nggak minta mereka memilih atau kita nggak ribut-ribut soal anak ya. Jadi maksudnya kita tuh urus bersama, kita masih tetap orang tua mereka gitu loh, nggak ada yang kurang kayaknya. Jenar sendiri sekarang sedang berada di luar kota. Apakah dia sengaja menghilang untuk menenangkan diri? Oh, bukan menghilang kali ya, karena dia tuh lagi memang sibuk penuh dengan deadline dan penuh dengan kerjaan gitu ya. Mungkin jadi dia perlu konsentrasi aja. Tapi maksudnya bukan yang hilang kok, ntar juga muncul. Pemirsa, rencana pernikahan Rieke dan Doni ternyata syarat dengan kejutan. Setelah mantan tunangan Rieke angkat bicara, kini ada seorang dokter muda yang ikut angkat bicara untuk meluruskan berita-berita yang sudah terlanjur beredar. Dan kabarnya dokter ini sudah menolak cinta Doni 2 kali. Sementara itu pemirsa, rencana pernikahan antara Afi dan Paul juga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Belum-belum Afi sudah digosipkan bahwa ia sengaja membuat sensasi dengan berpura-pura akan menikah dengan Paul. Inilah jawaban Afi. Udah paham, kerja sedikit masih kayak PK kok ngakunya saja. Rencana pernikahan Afi dengan Paul meski baru sebatas rencana namun cukup mengundang kontroversi. Beberapa saat lalu Afi dan Paul menggelar jumpa pers untuk mengumumkan rencana pernikahan mereka. Sekarang mulai terdengar gosip-gosip tak sedap seputar kisah cinta di luar kelaziman antara Afi dan Paul itu. Salah satunya, rencana pernikahan itu katanya hanyalah sandiwara Afi untuk mencari sensasi belaka. Bukan itu saja. Afi bahkan dikabarkan menyogok Paul dengan uang 100 juta untuk melicinkan sandiwara yang sedang dimainkan Afi itu. Terus itu gosip baru rumpi ya kok memang. Ya sakit hati lah. Katanya aku itu hanya mau cari sensasi. Terus aku bayar Paul itu, yang calon suamiku itu 100 juta katanya gitu. Gila kali ya tuh orang ya. Ya kalau nggak senang saya bahagia dengan Paul, ya datang aja ke saya, apa maunya. Benarkah Paul sesungguhnya seorang pria normal yang masih punya istri dan juga anak? Ya mungkin dulu pernah punya pacar, tapi dia belum pernah nikah, belum pernah kawin. Apakah Afi melihat ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan rencana pernikahannya dengan Paul? Jika ada, dapatkah Afi mendeskripsikan siapakah mereka? Ya yang paling utama pasti sirik lah, dia hanya mau buat heboh juga itu, gitu loh. Ya saya kan takut ya nanti ada masalah apa, Paulnya marah. Untuk membuktikan keseriusan mereka, menurut Afi, calon suaminya kini sedang berada di negeri Belanda untuk mengurus surat-surat pernikahan mereka. Ya memang benar, boleh tanya sendiri nanti kalau orangnya datang dari Belanda gitu. Kalau nggak benar untuk apa saya jumpa pers? Saya ingin menikah itu karena saya ingin seperti manusia pada umumnya, yang perempuan normal, yang laki-laki normal gitu. Punya keluarga, saya ingin juga mempunyai keluarga karena saya ingin menyayangi dan disayangi, ingin mencintai dan dicintai. Rencana pernikahan Rieke Diah Pitaloka dengan Doni Gahral Adian terus menghadapi riak-riak kecil. Sebelumnya Excel, mantan tunangan Rieke, menunjukkan ketidakikhlasannya atas cara Rieke memutus pertunangan mereka.
kini muncul nama lain yang berasal dari masa lalu Doni. Namanya Nova Rianti Yusuf, seorang dokter yang juga aktif sebagai penulis. Konon Nova adalah cinta sejati Doni, namun cinta Doni kepada Nova bertepuk sebelah tangan. Sampai-sampai rencana pernikahan kilatnya dengan Rike dianggap sebagai pelarian cinta Doni. Ada 1 atau 2 infotainment yang saya nggak sempat lihat karena saya lagi praktek di RSCM. Terus ada teman yang nanya ke saya gitu besoknya bahwa katanya bener nggak sih Nov gitu, beritanya kok dibilangnya apakah Doni pelarian ke Rike gitu karena putus cinta dengan nggak putus cinta karena ditolak dengan Nova Rianti Yusuf yang penulis atau apa gitu disebutnya. Jadi rasa-rasanya perlu diluruskan gitu. Maksudnya kayaknya nggak, buat saya sih nggak enak aja kalau seperti itu kondisinya. Kayaknya setiap orang itu berhak untuk jatuh cinta dengan siapa saja yang dia merasakan ada chemistry. Setiap orang berhak untuk menolak dan setiap orang berhak untuk menerima cinta seseorang gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu misalnya Doni pernah misalnya menyatakan sesuatu ke saya ya itu wajar-wajar saja karena waktu itu dia juga sendiri. Alasan penolakan Nova kabarnya karena Nova saat itu sudah menjalin cinta dengan salah seorang putra tokoh politik Amin Rais. Waktu itu saya sudah membina hubungan dengan orang lain dan kalau menurut saya lebih bisa membina dengan yang pacar saya itu, sedangkan kalau sama Doni kayaknya agak sulit untuk dicoba pun saya nggak mau. Dan lagi pula nanti kalau saya pikir kalau saya maksain dengan segala kendala yang ada waktu itu, saya pikir nanti putus nggak temenan lagi. Waktu itu iya, tapi karena waktu itu benar atau salah, sekarang dilihatnya benar atau salah, saat itu adalah keputusan yang paling tepat. Itu kan setiap orang berhak untuk melihat dulu apakah orang ini cocok buat saya. Apakah saya mencari tahu dulu tentang dia, kan nggak mungkin cuma cinta jebret merit. Kabarnya Doni kembali mengutarakan cintanya kepada Nova sekitar awal tahun ini, tak lama setelah Doni pulang dari sekolah di Amerika. Berarti 2 kali Nova menolak cinta Doni. Tentu tak mudah bagi seorang lelaki untuk menerima kenyataan seperti itu. Kalau di psikiatri 3 bulan itu orang sudah bisa kembali ke kondisi dia nggak depresi lagi. Ini udah lebih dari 3 bulan, jadi dia nggak pelarian. Insya Allah dia nggak pelarian. Udah lebih dari 3 bulan soalnya. Ya mudah-mudahan hubungan mereka langgeng gitu kan. Karena itu kan keputusan yang saya rasa mereka berdua itu adalah 2 orang yang sangat mengagungkan cinta dan berani berkorban untuk cinta itu sendiri. Jadi mereka nggak peduli kan. Dalam itu waktu menjadi sublim gitu. Waktu menjadi seperti tidak menakutkan mereka. Baru kenal 2 minggu, so what? Mereka jalankan, mereka berani. Jadi ya udah segala resikonya baik langgeng atau nggak langgeng itu ya mereka berdua pasti siap menghadapinya dan yang pasti semoga berbahagia. Adakah alat ukur untuk mengukur cinta sejati seseorang? Kalaupun ada, pasti tidak jauh dari berdebar saat berdekatan atau merindu saat berjauhan. Perseteruan antara wartawan infotainment dan Sarah Azhari kian bergulir. Setelah hari Rabu lalu wartawan salah satu infotainment melaporkan Sarah atas dugaan tindakan kekerasan ke Polda Metro Jaya, yang kemudian dibalas Sarah dengan laporan yang sama. Hari Kamis kemarin, Ketua Departemen Infotainment Persatuan Wartawan Indonesia melontarkan 4 pernyataan sikap atas kasus tersebut. 1. Mengecam keras tindakan kekerasan oleh Sarah Azhari terhadap beberapa wartawan infotainment karena perbuatan tersebut dapat mengancam kemerdekaan pers dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, meminta kepada semua pihak untuk menyadari adanya perkembangan teknologi informasi termasuk tumbuhnya jurnalistik infotainment dengan menghormati dan menjaga kemerdekaan pers. Yang ketiga, mengimbau kepada masyarakat luas khususnya para selebriti jika tidak puas terhadap pers, khususnya terhadap infotainment, untuk menempuh upaya yang sesuai dengan undang-undang tentang pers, seperti misalnya menggunakan hak jawab mereka. Yang keempat, mengingatkan kepada semua pihak, apabila masih terjadi kekerasan terhadap wartawan infotainment, Departemen Infotainment bersama pengurus pusat PWI akan secara tegas mengambil langkah-langkah hukum guna melindungi kemerdekaan pers. Artis dan wartawan adalah 2 profesi yang saling membutuhkan. Artis membutuhkan wartawan untuk mendongkrak popularitasnya. Sedangkan wartawan butuh berita dari sang artis.
Dengan adanya kasus ini, hubungan baik yang terjalin antar dua profesi itu dapat ternodai. Lantas bagaimana sikap PWI Pusat terhadap kasus ini? Tindakan apa saja yang akan dilakukan PWI untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kan laporan yang kita dapat seperti itu.